Kasus pembunuh Subang terbaru, mantan Kapolda Jabar Anton Carlyan, jangan sampai Polri dianggap tidak mampu. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Hingga kini, Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021 atau sudah mau menjelang 3 bulan sejak kejadian, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang belum juga terungkap. Padahal, puluhan saksi sudah dimintai keterangan, ahli forensik dan Bareskrim sudah diturunkan autopsi jenazah korban sampai harus diulang 2 kali, dan banyak barang bukti telah ditemukan. Namun, polisi masih terus berupaya keras mengumpulkan, mencocokkan dan menganalisa bukti-bukti yang didapat di lapangan. Bagaimana ending dari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, tentu kita harus bersabar menunggu hasil penyelidikan resmi dari kepolisian. Belum terungkapnya kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut, mendapat tanggapan dari mantan Kapolda Jawa Barat, Jabar, Irjen Pol Purna, Dr. H. Anton Carlyan, MPKN. Anton Carlyan, yang juga mantan Kadif Humas Polri, pernah sukses menangani 2 kasus besar yang menjadi isu nasional bahkan internasional, yaitu pembunuhan aktivis buruh Marsina di Jawa Timur dan aktivis HAM, Munir. Dalam wawancara khusus dengan Des Jabar di Tasikmalaya, Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021, Aba Anton, demikian ia kini dipanggil mengatakan, jika kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sudah menjadi isu Jawa Barat atau isu nasional harus dituntaskan. Jangan sampai nanti dianggap Polri tidak mampu atau dianggap Polri menutupi kasus atau dianggap Polri tidak berani, kata Anton Carlyan yang semasa bertugas berprinsip tidak ada satu permasalahan pun yang tidak bisa diungkap. Berdasarkan pengalamannya dalam mengusut satu kasus rumit, Anton Carlyan mengungkapkan kuncinya adalah penyidik harus ulet, serius dan harus berdasarkan scientific crime investigation. Dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, kata dia, jika Polres kewalahan, harus ada backup khusus dari Polda. Bahkan jika perlu, penyidik itu harus gabungan. Waktu saya melakukan penyidikan, kasus Munir saja anggotanya itu lebih dari 60 orang. Jadi kita harus betul-betul mengerahkan satu kekuatan yang cukup signifikan. Kenapa? Karena dalam setiap item itu harus ada yang menanganinya, ungkap Anton Carlyan. Sebab itu, jelas dia tim penyidik juga harus dibagi-bagi lagi. Ada tim yang khusus menangani masalah saksi, ada tim yang khusus menangani barang bukti, ada tim yang menangani scientific crime investigation, dan tim lain tergantung kepentingan. Tim masalah saksi tugasnya khusus hanya mengelola saksi. Tim barang bukti hanya mengelola barang bukti, tim scientific investigation khusus menangani hasil uji lab dan lain-lain. Itu saja tugas masing-masing tim khusus itu, ujar Anton. Tak kalah pentingnya, tambah Anton Carlyan, selanjutnya harus ada evaluasi yang berkala, membahas sampai sejauh mana perkembangan kasus yang dihadapi. Bisa dilakukan minimal 1 minggu 1 kali sehingga progresnya setiap hari setiap bulan akan jelas. Kalau tanpa adanya evaluasi, penyidikan ini nantinya ya begitu-begitu saja. Ini yang saya alami, pungkas Anton. Gimana menurut kalian?